Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal UTBK Fisika. Oke, soal berikutnya. Seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap, ya. Jadi kecepatan tetap 25 meter per sekon. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,10 sekon bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Jadi diperlukan waktu ini, baru kemudian sang sopir bereaksi dan mengerem. Akibatnya, ya, akibat pengereman tadi, mobil melambat dengan percepatan tetap. Jadi maksudnya perlambatan ini ya. 5,0 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Ya. Jadi direm hingga berhenti dengan perlambatan tetap 5,0. Jarak total yang ditempuh mobil, ya. Jadi yang ditanyakan, jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti adalah. Nah, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, pertama yang kita harus lakukan adalah kita coba menggambarkan keadaan pada soal ini ya, supaya soalnya menjadi terang benderang. Nah, kita coba gambarkan. Jadi saat anak menyeberang, ya kan, jadi yang kita tinjau ini saat anak menyeberang, ya. Misalkan mobilnya masih di sini ya, saat anak menyeberang mobilnya masih di sini, kita lihat eh, anak menyeberang diperlukan waktu 0,10 sekon bagi sopir untuk bereaksi. Jadi di sini belum bereaksi. Nah, ketika anak menyeberang diperlukan waktu 0,10 ya, tak sampai di posisi kedua baru bereaksi atau ngerem. Ya, ngerem pada saat ngerem itu mobil mengalami perlambatan tetap 5 meter per sekon kuadrat hingga berhenti. Jadi kita bisa tuliskan bahwa ada tiga posisi benda, tiga posisi mobil. Posisi pertama, kedua, ketiga. Nah, pertama keadaan awal, posisi kedua ketika dia menunggu ya, jadi dia bereaksi. Nah, jadi dibutuhkan 0,1. Jadi orang menyeberang 0,1 tak kemudian ngerem hingga berhenti. Jadi seperti itu ya. Nah, ini tentu mudah-mudahan kalian bisa paham kondisinya seperti ini ya. Sekali lagi bahwa sang sopir itu ketika anak menyeberang dia tidak langsung mengerem ya, tetapi membutuhkan waktu 0,1 ya, membutuhkan 0,10 ini ya. Jadi kalau membutuhkan waktu 0,10 artinya mobil masih menempuh jarak, ya kan? Menempuh jarak kemudian ngerem. Jadi jarak yang ditempuh mobil ketika 0,1 sekon itu misalkan S1, nah kemudian di titik 2 ini kemudian sopir itu ngerem ya hingga berhenti, kita misalkan jaraknya S2. Jadi dari 1 ke 2 S1 jaraknya, sedangkan dari posisi 2 ke posisi 3 jaraknya adalah S2 ya, seperti itu. Maka kalau kita lihat pada gerakan 1 ke 2 ini mobil mengalami GLB, ya kan, gerak lurus beraturan, karena di sini kecepatannya tetap, ya, kecepatannya tetap, sedangkan 1 ke 2 ini mobil belum merem, ya, karena dibutuhkan waktu 0,1. Nah, maka eh, masih tetap 0,1 baru kemudian ngerem. Maka di sini GLB, sedangkan di sini karena mobilnya sudah direm dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat, nah, maka mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat, ya. Nah, di posisi 3 berhenti. Oke, ya, kira-kira seperti itu keadaannya. Sekarang kita coba turunkan persamaannya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jarak total yang ditempuh mobil saat ya, tempuh mobil sejak sopir melihat anak. Berarti dari posisi 1, ya kan? Dari posisi 1 sampai posisi 3, maka S1 tambah S2. Jadi yang ditanyakan adalah jarak total, yaitu S1 tambah S2 ini. Ya, jarak dari 1 ke 2 tambah jarak dari 2 ke 3. Iya kan? Oke. Nah, pertama kita cari S1. Nah, mencari S1 jarak dari 1 ke 2 ini karena mengalami GLB, kita tahu persamaan jarak untuk GLB adalah V kali T. Ya kan? Karena V S per T. Maka S sama V kali T. Maka S1 V kali T, kecepatannya 25 meter per sekon, waktunya ini 0,1 ya. Maka hasilnya adalah 2,5 meter. Inilah jarak yang ditempuh beda dari 1 ke 2 atau waktu 0,1 sekon ya sebelum bereaksi kan.
Nah, ini 2,5 meter. Kemudian kita mencari S2. Nah, kalau mencari S2, kita lihat persamaan di GLBB, ya kan? Nah, pada persamaan GLBB yang terkait dengan jarak itu ada dua persamaan, ya kan? Ada persamaan ini S2 sama dengan V0T. Nah, di sini kita gunakan kurang karena benda mengalami perlambatan ya. 1/2 AT kuadrat dan ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 AS. S2 di sini ya. Nah, di sini juga kurang karena mengalami perlambatan. Di sini ya, perlambatan. V0 ini kecepatan awal, berarti dalam konteks ini kecepatan di 2 ini, sedangkan VT kecepatan akhir, yaitu kecepatan di 3 ini ya. Nah, maka kita tinggal pilih persamaan apa yang kita gunakan. Kalau kita pakai persamaan ini, V0-nya ada ya, yaitu ini 25 ini kan, karena dari sini sampai ke sini kecepatannya masih 25 meter per second. T-nya tidak ada, jadi waktu yang ditempuh benda dari 2 ke 3 tidak ada. Ya, A-nya ada. Nah, maka kalau kita lihat persamaan ini yang di bawahnya, VT-nya, ya VT-nya kan di sini 0 ya. V0-nya ada, A-nya ada. Nah, maka soal ini paling cocok kita gunakan persamaan ini. Ya, persamaan kedua. Nah, maka kita masukkan langsung VT-nya, kecepatan akhirnya karena berhenti maka 0, kecepatan awalnya di sini 25 ya kan, karena kecepatan sini sama dengan di sini, mengalami GLB. 25 kuadrat kurang ya 2 kali A-nya ya 5 kali S2. S2 yang ingin dicari. Maka ini 0, 625 kurang 10 S2. Seperti itu kan. Ini menjadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat kan ya, untuk mencari S2 ini kan di sini kan pindah jadi positif ya 10 S2. Maka S2 sama dengan 625 bagi 10. Ya kan? Jadi mencari S2 dari persamaan ini adalah 625 bagi 10 alias 62,5. Jadi S2 kita dapatkan ya yaitu 62,5 meter. Maka untuk mencari jarak totalnya tinggal kita jumlah tadi S1 tambah S2. S1-nya tadi 2,5 ya, ini. S2-nya tadi ini ya 62,5 ya kan? 625 bagi 10 adalah 62,5 meter. Itulah S2-nya. Nah, maka ini kita jumlahkan menjadi 65 ya meter. Jadi inilah jarak total yang ditempuh mobil ya ketika yang diukur dari sejak sang sopir melihat anak menyeberang. Jadi ada jeda 0,1 hingga kemudian mobilnya direm hingga berhenti. Jarak totalnya adalah 65 meter ya. Nah, ini harus dipahami baik-baik kasus pada soal ini bahwa ketika anak tadi menyeberang, sang sopir tidak langsung ngerem, tetapi ada jeda 0,10 sekon. Nah, tentu jeda itu akan memiliki jarak juga ya. Jaraknya itu 2,5 ya. Sedangkan ketika mobil itu sudah ngerem hingga berhenti, jarak yang ditempuh 62,5 meter. Maka jarak totalnya tinggal dijumlahkan karena yang ditanyakan adalah jarak ketika sang sopir mulai melihat anak tersebut menyeberang ya, maka tentu jarak totalnya.